Nah, sekarang yang berikutnya ayat yang ke-19. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan menembus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini bantahan Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang sesumber. Kami ini memberi minum untuk para jamaah haji. Para jamaah haji kami datangkan air, kami sediakan air. Kemudian kami ini orang-orang yang merawat, memelihara, menghidupkan Masjidil Haram. Jadi kami ini apa kurangnya? Kamilah orang-orang yang berhak atas Masjidil Haram. Kami orang-orang baik. Maka kemudian Allah berfirman, apakah sama orang-orang yang memberi minum para jamaah haji dan yang memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat? Jadi ayat ini merinci ayat yang di atas, bahwasanya nggak sama. Berbuat kayak apapun, memberi makanan untuk para jamaah haji yang datang, memperhatikan masjid, kemaslahatannya, kesejahteraannya, nggak sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Karena orang beriman kepada Allah dan hari kiamat berarti ada pondasi, maka amalan apapun berarti, ada nilainya. Lah mereka sedemikian rupa juga berbuat, nggak ada artinya. Allah katakan tidak sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan berjihad di jalan Allah. Diulangi lagi, la yastawuna indallah, mereka tidak sama di sisi Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Jadi ini ayat menjelaskan yang di atas. Berbuat baik kayak apapun, kalau gak ada pondasi gak ada artinya. Berbuat baik kayak apapun tidak akan pernah sama dengan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari kiamat dan berjihad di jalan Allah. Kalau di atas disebutkan beriman kepada Allah dan hari kiamat, kemudian sholat dan menunaikan zakat. Pada ayat yang berikutnya beriman kepada Allah dan hari kiamat dan berjihad. Jadi perbuatannya disebutkan berjihad setelah ayat yang sebelumnya disebutkan sholat dan zakat. Karena jihad di dalam Islam itu dzirwatus sanam, ujung tombak. Islam tiangnya salat, ujung tombaknya adalah jihad. Dan ayat yang sedang kita bahas, surat At-Taubah, adalah ayat yang intinya hanya satu, al-wala dan al-bara, yang merupakan dan jihad merupakan konsekuensinya. Ayat-ayat yang kita baca dari awal sampai akhir, bahkan sudah sejak awal ayat yang pertama, bara'atum minallahi wa rasulihi ila ladzina ahadtum minal musyrikin, berlepas diri yang datangnya dari Allah dan Rasulnya terhadap apa yang kalian ambil janji dengan orang musyrik. Allah dan Rasulnya berlepas diri bahkan sejak awal ayat. Dan jihad itu adalah konsekuensi dari ajaran Islam yang berupa al-wala dan al-bara,
yang sementara ini diupayakan terus untuk tidak diajarkan. Kalau sudah jumpa pesantren, lihat kurikulumnya, akidahnya lihat, di sana tidak menjelaskan al-wala dan al-bara, maka berarti ini termasuk pesantren yang disetir. Karena jihad itu dikembar-gemborkan sekedar jihad sosial. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, surat At-Taubah saja yang sedang kita baca, bukan sekedar jihad sosial, tapi jihad nyata-nyata dalam pengertian khusus juga, yaitu angkat senjata. Karena dia adalah Darwatus Sanam, ujung tombaknya agama. Cuma kan memang akhirnya kita ikut-ikutan jadi korban gara-gara ulah sebagian kaum muslimin yang gegabah tentang jihad. Itu masalahnya. Akhirnya dikebiar uyah. Pokoknya orang yang berbicara tentang jihad itu radikal, aliran keras. Loh, kita berbicara tentang jihad ini ajaran Islam, dan kita dilindungi oleh undang-undang, maksud kita dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan agama dengan semestinya. Kalau nggak salah UD 29 dulu pernah belajar P4 waktu SMP gitu ya, benar ya Pak ya, 29. Kalau 33 bumi, air dan seisinya dikuasai oleh negara. Kalau 27 anak miskin dan terlantar. Oh ya, masih ingat. Jadi kita berbicara tentang ajaran kita di tempat masjid, tempat ibadah kita dengan kaum muslimin, sehingga ngerti tentang ajaran Allah yang sesungguhnya. Tetapi sekali lagi memang menjadi korban atau kena dampaknya oleh sebagian kaum muslimin yang gegabah di dalam menerapkan jihad, ngawur mereka, dan kemudian menghukumi yang mati-mati dari kalangan mereka yang ngebom itu dengan sebutan syahid. Bukan gitu jihad, bukan gegabah seperti itu. Jihad itu seperti militer bagi sebuah negara. Apakah kemudian militer yang identik dengan senjata, kemudian negara yang memiliki militer disebut teroris? Kalau begitu semua negara teroris dong. Nah, bagi Islam untuk menjaga syariatnya agar terjaga, agar tidak dipermainkan, sehingga wibawanya tidak direndahkan, ada konsep yang namanya jihad. Nah, kalau ayat yang sebelumnya setelah iman disebutkan sholat dan zakat, sekarang setelah iman disebutkan jihad, karena memang dia itu ujung tombaknya agama. Dan kalau kita lihat redaksi, ketika menyebut jihad fisabilillah, tetapi nanti dicoba ayat yang sebelumnya, ayat setelahnya. Kita sekarang lihat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Ini kalau salah tafsir bisa bahaya. Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Yo, kalau begitu jangan salahkan orang zalim dong. Soalnya maunya baik tapi Allah gak ngasih petunjuk, jadi salahnya Allah. Oh, bukan begitu maksudnya. Begini, ini kan semestinya wallahu la yahdihim, semestinya begitu. Wallahu la yahdihim, Allah tidak menunjuki mereka. Mereka yang bagaimana? Mereka yang merasa hebat dengan kebaikan-kebaikannya, memberi minum para jamaah haji dari berbagai negeri, kemudian memperhatikan kemaslahatan masjid. Ya, Allah tidak menunjuki mereka yang seperti itu. Jadi sebenarnya wallahu la yahdihim. Tetapi kenapa redaksinya bukan wallahu la yahdihim? Koredaksinya wallahu la yahdil qaumaz zalimin lil bayan annahum alladzina fa'alu dzalika minadz zalimin, untuk menjelaskan hukum bahwasanya orang-orang tadi yang demikian itu adalah orang-orang yang justru sebagai orang zalim. Li bayanil hukmi. Karena kenapa ya tidak wallahu la yahdihim?
Kan lebih ringkas, Allah tidak nunjuki mereka, lebih ringkas. Wallahu la yahdihim, Allah tidak nunjuki mereka, lebih ringkas. Kenapa wallahu la yahdil qaumadz dzalimin? Ada tujuan di situ, li bayanil hukmi, untuk menjelaskan hukum. Alladzina fa'alu dzalika minadz dzalimin. Orang yang berbuat seperti itu justru termasuk orang zalim. Loh, kok termasuk orang zalim sih? Memberi minum untuk para jamaah haji, kemudian memperhatikan kemakmuran masjid, perawatan dan yang lain-lainnya, kok termasuk orang zalim? Iya, yang demikian orang zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat yang semestinya kebaikan harus didahului dengan pondasi. Sekedar berbuat kebaikan tidak ada pondasi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Zalim. Berbuat kebaikan kepada manusia tetapi tidak baik kepada Allah, zalim. Berbuat kesyirikan di mana mereka syahidina ala anfusihim bil kufur, ternyata mereka kufur, memusuhi Nabi. Bagaimana tidak zalim? Kebaikannya kayak apapun gak ada artinya. Nah, jadi ini li bayanil hukmi. Kalau dipahami secara bahasa kan bisa saja dipahami begitu, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Loh, ya jangan salah orang zalim dong. Allah tidak nunjuki orang zalim, makanya mereka nggak bisa sadar. Coba kalau Allah tunjuki, Allah kasih hidayah, kan mereka nanti sadar, jadinya keluar dari kezaliman. Bukan itu maksudnya. Tetapi wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, Allah tetapi di sini adalah li bayanil hukmi, untuk menjelaskan hukum.